Shalom, saya adalah salah satu peserta PKDP tahun 2024. Nama saya Dr. Muhadi MTH dari STTI Bali. Saya mengajar program Sarjana Teologi. Video pembelajaran yang saya sampaikan saat ini saya ambil dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1. Kita sekarang akan masuk dalam video ini adalah pertemuan kedua. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan menyampaikan perihal pendahuluan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah munculnya teologi Perjanjian Baru. Disiplin ilmu teologi Perjanjian Baru muncul pada awal abad 19 karena pengaruh gerakan pencerahan, yaitu pergerakan intelektual pada abad yang ke-18 terjadi di Eropa Barat yang menekankan logika, pikir, dan ilmu pengetahuan dalam filsafat dan di dalam studi kebudayaan manusia dan dunia dalam studi biblikal. Jadi, munculnya teologi Perjanjian Baru ini dilatar belakangi di abad yang ke-18, yaitu satu pergerakan yang namanya gerakan pencerahan, di mana segala sesuatu di saat belajar dalam studi biblikal yang ditekankan adalah logika, pengetahuan manusia itu sendiri. Jika kita memperhatikan pola pikir gerakan pencerahan yang muncul pada abad yang ke-18 sehingga munculnya teologi Perjanjian Baru, pada gerakan pencerahan itu memiliki satu pemikiran bahwa penyangkalan atas inspirasi Alkitab. Jika gerakan pencerahan yang mengandalkan logika, pola berpikir manusia, dan tidak mengakui adanya inspirasi Alkitab, berarti mereka tidak lagi menerima integritas kanonikal Alkitab. Apa yang terjadi? Akhirnya, kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mulai dipertanyakan dalam teologi biblikal, dalam kaitannya dengan kesatuan teologi untuk keseluruhan Alkitab. Jadi munculnya gerakan pencerahan ini berbahaya bagi perkembangan ilmu teologi yang berbasis biblikal dalam mendefinisikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kanonikal merupakan hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saudara, di dalam kita belajar untuk menggali teologi Perjanjian Baru, metodologi yang perlu kita perhatikan dalam belajar teologi PB, mari kita akan sama-sama lihat ada beberapa faktor. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pewahyuan adalah progresif. Teologi Perjanjian Baru harus berusaha menggambarkan kulminasi doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Kristus dan penebus. Pewahyuan adalah progresif. Hal ini berarti bahwa dalam sejarah panjang Alkitab, bermula sejak Eden, dan setelah kejatuhan manusia di pasal yang ketiga, lalu dilanjutkan dalam karya penebusan Allah yang terus-menerus berlangsung melalui pengungkapan dirinya dan melalui firman yang ditafsirkan, terutama dalam perjanjiannya dengan Israel, sampai pada puncaknya di dalam pribadi dan karya Kristus. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita belajar teologi Perjanjian Baru adalah penekanan dari Perjanjian Baru berpuncak pada kepercayaan akan kematian
dan kebangkitan Kristus dan pengharapan akan kedatangan yang kedua kali. Teologi BB harus berfokus pada doktrin-doktrin ini yang berasal dari berbagai penulis BB. Hal yang ketiga, dalam memahami metodologi dalam mempelajari teologi Perjanjian Baru, yaitu kesatuan dan keanekaragaman. Teologi BB harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis-penulis PB lainnya adalah merupakan satu kesatuan yang harmonis. Keanekaragaman pengajaran-pengajaran yang ada dalam Perjanjian Baru yang sering disalahpahami penting untuk dikaji. Perbedaan dalam keanekaragaman PB tidak berarti menunjukkan bahwa adanya sifat relatif, manusiawi, sekadar pandangan sejarah PB, menunjukkan hal yang berbeda, atau bahkan bertentangan sifat kesatuannya, atau sifat keilahiannya, dalam arti wahyu, kebenaran, validitas di dalamnya yang entah bagaimana ada dalam keanekaragaman. Yang keempat, keragaman tulisan Perjanjian Baru tidak menyebabkan kontradiksi, tetapi berasal dari asal mula ilahi Perjanjian Baru. Jadi di dalam Perjanjian Baru mulai dari Injil Sinoptik, 3 penulis Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes, demikian juga tulisan-tulisan Rasul Paulus dan penulis yang lain, ditulis dengan beraneka ragam gaya, corak tulisan. Tapi itu bukan merupakan satu perbedaan yang menyebabkan kontradiksi, tetapi semuanya ada dalam kesatuan. Saudara, di saat kita mempelajari teologi PB dan nanti ada topik-topik lain dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, sesuai dengan silabus yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, ada topik-topik yang kita bahas. Tetapi yang pertama ini yang perlu kita pahami. Munculnya teologi PB. Kita harus paham sejarah munculnya teologi PB itu seperti apa. Ya, ini harus saudara perhatikan bersama. Dan yang kedua, metodologi yang dipakai untuk belajar teologi PB itu apa. Jadi sejarah munculnya teologi PB, adanya gerakan pencerahan yang di dalamnya mengandalkan logika pola pikir manusia, yang akhirnya tidak mengakui bahwa Alkitab itu firman Allah. Dan selanjutnya tidak mempercayai akan kanonikal. Nah, metode yang dipakai dalam mempelajari teologi PB yang pertama bahwa pewahyuan adalah progresif. Yang kedua, penekanan dari PB terpuncak pada kematian, kebangkitan, pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang ketiga, ada kesatuan dan keanekaragaman. Ada berbagai macam penulis dalam PB, tapi di dalamnya tidak ada satu perbedaan, tetapi menyangkut satu kesatuan. Yang keempat, keragaman tulisan PB itu tidak menyebabkan satu kontradiksi atau pertentangan, tapi semuanya berasal dari asal mula ilahi PB. Jadi, saudara, ini yang perlu saudara perhatikan. Dan ini menjadi satu dasar untuk kita memahami materi-materi selanjutnya. Dan biarlah dalam pembahasan pendahuluan ini, kita mampu sekali lagi menjelaskan latar belakang munculnya teologi PB. Dan metodologi apa yang harus kita mengerti di dalam kita mempelajari teologi PB.